Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eji Bayu. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang Arif, seorang tukang bangunan menerima proyek renovasi rumah tua di desa di Jawa Tengah. Dengan bayaran yang tinggi, dia bersama timnya segera memulai pekerjaan. Namun, mereka segera mengalami kejadian aneh seperti suara langkah kaki dan bayangan hitam. Ketika menemukan surat-surat yang mengungkap bahwa pemiliknya sudah meninggal, ternyata masih bisa membayar mereka. Dengan ketakutan, mereka memutuskan untuk meninggalkan proyek tersebut dan kembali ke kehidupan normal mereka. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Sini. Pada suatu hari di tahun 2013, Arif, seorang tukang bangunan yang telah lama berpengalaman di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, Arif pulang dari kerjanya. Waktu itu, hujan lebat ketika maghrib. Arif melihat rumah tua yang tidak dirawat. Dia memutuskan untuk berteduh di rumah tersebut. Setelah menunggu hujan reda agak lama, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek keluar dari rumah tersebut dan menghampiri Arif. Mas, saya Suryo mas. Bisa minta tolong nggak mas? Saya butuh bantuan untuk merenovasi rumah ini. Saya akan membayar tunai setiap minggu. Dan proyek ini harus selesai dalam 1 bulan mas. Masnya mau nggak mas? Kata kakek tersebut. Boleh pak. Kebetulan saya tukang pak. Jawab Arif. Akhirnya mereka melanjutkan obrolan. Tanpa berpikir panjang, Arif menerima tawaran tersebut dan hujan pun mulai reda. Arif segera berpamitan dengan kakek tersebut. Sesampainya di rumah, Arif mengumpulkan tim pekerjanya yang terdiri dari Budi, Anton, dan Joko. Hari pertama proyek dimulai. Arif dan timnya berangkat menuju rumah Pak Suryo. Mereka tiba di lokasi pada sore hari. Rumah yang akan direnovasi terlihat tua dan berlumut dengan taman yang tidak terawat. Saat mereka tiba, seorang kakek-kakek dengan wajah pucat dan mata cekung menyambut mereka di depan pintu. Monggo mas, saya Pak Suryo. Terima kasih sudah mau membantu merenovasi rumah ini, kata kakek tersebut. Arif memperkenalkan dirinya lagi dan timnya. Lalu mereka segera masuk ke dalam rumah untuk melihat kondisi di dalam rumah. Rumah itu dipenuhi dengan perabotan tua dan debu yang tebal. Pak Suryo menunjukkan bagian rumah yang perlu direnovasi, mulai dari atap yang bocor hingga dinding yang retak. Setelah berkeliling rumah, Arif dan timnya memutuskan untuk menginap di salah satu kamar yang tersedia. Malam pertama, mereka di rumah itu berlangsung dengan tenang. Namun, suasana aneh mulai terasa. Angin malam yang dingin dan suara-suara aneh dari luar rumah membuat mereka merasa tidak nyaman. Di tengah malam, Arif terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Ia berpikir mungkin salah satu dari timnya yang sedang terbangun. Namun, ketika ia memeriksa, semua anggota timnya sedang tidur lelap. Arif memutuskan untuk kembali tidur dan mengabaikan suara tersebut.
Di pagi harinya, mereka mulai bekerja dengan semangat. Mereka membersihkan rumah dari debu dan memulai renovasi di bagian atap. Saat bekerja, mereka sering merasakan ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya dan fokus pada pekerjaan mereka. Pak Suryo sesekali datang melihat mereka bekerja. Ia selalu tampak pucat dan jarang bicara. Meski begitu, Arif dan timnya merasa nyaman karena bayaran mereka selalu dibayar tepat waktu. Akhirnya malam tiba. Suasana semakin aneh. Anton yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara tawa anak kecil di luar kamarnya. Ia memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Namun, ia tidak menemukan siapa-siapa. Ketika ia kembali ke kamar, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di lorong-lorong. Anton merasa sangat ketakutan dan ia segera membangunkan Arif. Mas Arif, aku melihat sesuatu yang aneh. Ada bayangan hitam di lorong, kata Anton dengan suara gemetar. Arif mencoba menenangkan Anton dan memutuskan untuk memeriksa lorong tersebut bersama-sama. Namun, mereka tidak menemukan apapun selain kegelapan dan keheningan. Di pagi harinya, saat sedang menggali di halaman belakang untuk memperbaiki saluran air, Budi menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkubur di tanah. Kotak itu terlihat sudah sangat lama terkubur. Dengan penasaran, Budi membukanya dan menemukan beberapa foto tua dan surat-surat yang sudah menguning. Saat mereka membaca surat-surat tersebut, mereka menemukan bahwa rumah itu ternyata sudah lama kosong dan pemilik aslinya, Pak Suryo, sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Surat-surat itu juga mengungkapkan bahwa rumah itu terkenal angker oleh penduduk setempat. Arif merasa merinding membaca surat-surat tersebut. Ini tidak mungkin. Kita baru saja bertemu Pak Suryo beberapa hari yang lalu, kata Arif. Dengan perasaan yang tidak tenang, Arif memutuskan untuk bertanya kepada penduduk desa tentang rumah tersebut. Ia pergi ke warung terdekat dan berbicara dengan pemilik warung. Bu, saya ingin tahu tentang rumah di ujung desa itu, Bu. Kami sedang merenovasi rumah tersebut dan saya menemukan surat-surat yang menyatakan bahwa pemiliknya sudah meninggal, Bu, kata Arif. Ibu warung itu tampak terkejut dan ketakutan. Mas, rumah itu memang angker. Pak Suryo sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, Mas, jawab Bu warung dengan suara bergetar. Arif kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia menceritakan apa yang didengarnya kepada timnya. Mereka semua merasa takut dan bingung harus bagaimana. Malam itu, Pak Suryo kembali datang untuk membayar mereka. Namun, kali ini wajahnya tampak lebih pucat dan menakutkan. Terima kasih mas-masnya sudah bekerja dengan baik. Ini bayaran untuk minggu ini,
katanya dengan suara datar. Arif mengumpulkan keberanian dan bertanya, Pak Suryo, apakah benar Anda sudah meninggal? Pak Suryo tersenyum tipis dan berkata, Iya Mas, terima kasih Mas sudah bantu. Tiba-tiba Pak Suryo menghilang seketika. Setelah kejadian tersebut, Arif dan timnya merasa tidak sanggup melanjutkan pekerjaan di rumah itu. Mereka memutuskan untuk meninggalkan proyek tersebut dan kembali ke desa mereka. Namun, sebelum pergi, mereka berdoa bersama dan meminta izin untuk meninggalkan proyek tersebut. Setelah kembali ke desa, Arif dan timnya melanjutkan pekerjaan mereka di proyek lainnya. Meski pengalaman di rumah angker itu meninggalkan kesan mendalam, mereka berusaha melupakannya dan melanjutkan hidup. Arif menyadari bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang kadang sulit dijelaskan. Pengalaman tersebut membuatnya lebih berhati-hati dalam menerima proyek di masa depan dan selalu mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang klien sebelum memulai pekerjaannya. Meski rumah di desa terpencil tetap menjadi misteri, Arif dan timnya merasa lega telah meninggalkannya. Mereka tetap bekerja keras dan menjalani kehidupan dengan lebih berhati-hati. Mereka selalu mengingat pengalaman mengerikan yang pernah mereka alami di rumah Pak Suryo. Cerita ini mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak terlihat, dan kita harus selalu menghormati dan berhati-hati terhadap apa yang kita tidak tahu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Rasakan ketakutan yang mencekam karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggumu di balik sudut gelap. Hanya di Mata Goib. Di tengah malam aku terjaga, mencari bayangmu dalam gelap gulita. Di sudut dunia yang tak terlihat, mata goib menuntutku melawan rasa takut. Mata goib bawa aku terbang, menembus batas hingga ke alam gaib. Mata goib pimpin jalanku, menemukan cahaya dalam kegelapan. Langkah kakiku berat dan tertatih, tapi hatiku kuat, takkan pernah menyerah. Dalam bayangan aku melihatmu, mata goib mengungkapkan segala yang tersembunyi. Mata goib bawa aku terbang, menembus batas hingga ke alam gaib. Mata goib pimpin jalanku, menemukan cahaya dalam